Om Swastiastu. Selamat pagi adik-adik semua. Perkenalkan, nama kakak Iketut Suma Adi Putra dengan NIM 2011031145. Nah, kakak dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Ganesha. Adik-adik semua, apakah adik-adik sudah siap untuk mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini? Nah, pada pagi ini kakak akan memberikan materi yaitu tentang penanaman konsep dari FEB, KPK, bilangan prima, serta bilangan komposit. Sebelum kita lanjut ke materi, apakah adik-adik sudah ada yang mengetahui apa itu yang dimaksud dengan FEB, apa yang dimaksud dengan KPK, apa itu bilangan prima, serta apa yang dimaksud dengan bilangan komposit? Nah, jika adik-adik belum tahu, maka kakak akan menjelaskan terlebih dahulu. Namun, sebelum kita mempelajari tentang FEB dan KPK ini, mari kita bersama-sama terlebih dahulu mempelajari tentang konsep dasar dari bilangan prima serta bilangan komposit ini. Nah, apa sih yang dimaksud dengan bilangan prima itu? Baiklah adik-adik semua, jadi bilangan prima merupakan suatu bilangan bulat positif yang lebih dari satu yang hanya memiliki dua faktor, yaitu satu dan dirinya sendiri. Nah, untuk memudahkan kita untuk memahami bilangan prima ini, alangkah baiknya yaitu kita memahami terlebih dahulu apa yang disebut dengan faktor. Adik-adik semua, faktor merupakan sebuah bilangan yang habis membagi bilangan lain tanpa sisa, atau hasil pembagiannya tersebut tidak terdapat koma atau sisa. Sebagai contoh, faktor dari 4 yaitu 1, 2, dan 4. Mengapa 1, 2, dan 4 ini disebut sebagai faktor dari bilangan 4? Karena 1, 2, dan 4 ini habis membagi angka 4. Sebagai contoh, 4 bagi 1 hasilnya yaitu 4. 4 bagi 2 hasilnya yaitu 2. Dan 4 dibagi 4 hasilnya yaitu 1. Nah, adik-adik semua, demikianlah konsep dari faktor tersebut. Nah, selanjutnya, ayo kita kembali belajar tentang apa itu bilangan prima. Seperti yang kakak telah jelaskan tadi, bahwa bilangan prima adalah bilangan yang hanya memiliki dua faktor, yaitu satu dan dirinya sendiri. Selanjutnya, mari kita cari di antara angka-angka yang hanya memiliki dua faktor, yaitu satu dan dirinya sendiri. Dimulai dari bilangan prima yang paling kecil, yaitu ada angka 2. Angka 2 ini digolongkan sebagai bilangan prima karena 2 hanya memiliki dua faktor, yaitu faktornya adalah 1 dan dirinya sendiri yaitu 2. Sehingga 2 digolongkan sebagai bilangan prima. Selanjutnya ada angka 3. 3 merupakan suatu bilangan prima. Mengapa? Karena 3 ini juga hanya memiliki dua faktor, yaitu 1 dan 3. 3 dibagi 1 hasilnya ialah 3. Dan 3 dibagi 3 hasilnya ialah 1. Selanjutnya ada bilangan prima 5, 7, 11, 13, 17, 19, dan seterusnya. Adik-adik semua, demikianlah materi tentang bilangan prima. Semoga adik-adik memahami materi terkait bilangan prima tersebut. Karena apabila adik-adik semua memahami bilangan prima tersebut, maka adik-adik akan lebih mudah dalam memahami materi-materi yang berikutnya, yaitu terkait dengan materi yang kedua, yaitu bilangan komposit. Nah, sebelum kakak menjelaskan apa itu yang dimaksud dengan bilangan komposit, apakah dari adik-adik semuanya ada yang tahu apa itu bilangan komposit? Adik-adik semua, bilangan komposit ini merupakan suatu bilangan yang bukan bilangan prima, atau dapat dikatakan bahwa bilangan komposit ini merupakan suatu bilangan yang memiliki faktor lebih dari 2. Tadi bilangan prima adalah bilangan yang memiliki
memiliki dua faktor, yaitu 1 dan dirinya sendiri, sedangkan bilangan komposite ini adalah bilangan yang memiliki faktor lebih dari 2 atau lebih dari bilangan prima tersebut. Sehingga apabila adik-adik telah memahami materi dari bilangan prima tersebut, maka adik-adik akan memudahkan untuk memahami materi dari bilangan komposite ini. Adik-adik semua, contoh dari bilangan komposite ini yaitu ada 4, ada 6, ada 8, ada 12, ada 15, dan seterusnya. Mengapa bilangan-bilangan tersebut dikatakan sebagai bilangan komposite? Hal ini dikarenakan bilangan tersebut memiliki lebih dari 2 faktor atau lebih dari 2 bilangan pembagi yang hasilnya habis atau tidak memiliki sisa. Sebagai contoh, angka 4. Angka 4 ini memiliki lebih dari 2 faktor, sehingga angka 4 ini bisa dikatakan sebagai bilangan komposite. Angka 4 ini memiliki faktor yaitu 1, 2, dan 4, sehingga angka 4 ini digolongkan sebagai bilangan komposite. Begitu juga dengan angka 6. Angka 6 memiliki lebih dari 2 faktor, yaitu 1, 2, 3, dan dirinya sendiri yaitu 6. Sehingga bilangan 6 tersebut dapat dikatakan sebagai bilangan komposite. Baiklah adik-adik semua, demikianlah penjelasan tentang bilangan komposite. Selanjutnya, ayo kita lanjut ke materi yang ketiga, yaitu tentang KPK. Nah, adik-adik semua, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan KPK tersebut? Adik-adik, KPK merupakan kelipatan persekutuan terkecil dari 2 buah bilangan atau lebih. Cara mencari KPK ini ada berbagai cara. Namun, yang akan kakak jelaskan pada kesempatan kali ini yaitu dengan cara menggunakan faktorisasi bilangan prima atau pohon faktor. Sebagai contohnya, marilah kita bersama-sama simak contoh soal sebagai berikut. Berapakah KPK dari 8 dan 12? Untuk mencari KPK dari angka 8 dan 12 tersebut, yang pertama-tama kita bisa mencari faktorisasi prima dari masing-masing bilangan tersebut. Yang pertama, ayo kita cari faktorisasi dari bilangan 8. Yang pertama 8. 8 dibagi 2 hasilnya 4. 4 ini masih bisa dibagi 2. 4 dibagi 2 hasilnya 2. Selanjutnya yaitu ayo kita cari faktorisasi dari bilangan 12. Yang pertama, ayo kita bagi angka 12 ini menggunakan bilangan prima dimulai dari yang paling kecil. Yang pertama, ayo kita bagi dengan 2, mendapatkan hasil 6, dibagi dengan 2, mendapatkan hasil 3. Jadi, faktorisasi dari angka 12 ini yaitu yang pertama, faktorisasi dari 8 yaitu 2 dikali 2 dan dikali 2. Sedangkan faktorisasi dari bilangan 12 ini yaitu 2 dikali 2 dan dikali 3. Selanjutnya, ayo kita mencari KPK dari kedua bilangan tersebut. Untuk mencari KPK dari kedua bilangan tersebut, yaitu kita bisa menggunakan cara yaitu mengalihkan faktor-faktor yang sama dan juga mengalihkan faktor-faktor yang berbeda dari kedua bilangan tersebut. Jadi KPK dari 8 dan 12 yaitu 2 pangkat 3 dikali 3, yang hasilnya yaitu 24. Nah, adik-adik semua, demikianlah konsep dasar dari pembelajaran KPK ini. Selanjutnya, ayo kita belajar tentang materi yang keempat, yaitu materi tentang EPB. EPB merupakan faktor persekutuan terbesar. EPB ini merupakan kebalikan dari KPK. Kalau KPK kelipatan persekutuan terkecil, sedangkan EPB merupakan faktor persekutuan terbesar. Dalam EPB ini terdapat kata faktor, seperti yang telah kakak jelaskan di awal, bahwa faktor merupakan sebuah bilangan
yang habis membagi bilangan lainnya tanpa sisa. Untuk mencari faktor persekutuan terbesar dalam suatu bilangan, kita bisa menggunakan cara yaitu dengan cara faktorisasi prima seperti yang tadi, yaitu kalau di KPK dengan cara mengalihkan semua faktorisasi primanya, sedangkan kalau di EPB hanya mengalihkan faktorisasi prima yang sama dengan pangkat yang terkecil. Nah, untuk lebih memudahkannya adik-adik memahaminya, kakak akan memberikan contohnya. Yaitu kakak akan memberikan contoh soal dengan angka yang sama seperti pada contoh KPK yang tadi. Yaitu, coba jelaskan berapa EPB dari 8 dan 12. Nah, karena kita telah mengetahui faktor dari 8 dan 12 tersebut, langsung saja kita mencari EPB dari angka 8 dan 12 ini, yaitu dengan cara mengalihkan seluruh bilangan prima atau faktor prima dengan pangkat yang kecil dan bilangan yang sama. Jadi, EPB dari 8 dan 12 yaitu 2 pangkat 2 atau 2 kali 2 yang hasilnya yaitu 4. Nah, adik-adik semua, demikianlah konsep dari EPB ini atau faktor persekutuan terbesar ini. Semoga adik-adik memahami materi tersebut. Adik-adik semua, hanya demikian yang dapat kakak sampaikan pada video ini. Apabila ada kesalahan kata, kakak mohon maaf. Dan akhir kata kakak akhiri dengan Paramo Santi. Om Santi 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 Om.